Kebiasaan Bunda itu kalau sore habis sholat asar minum ramuan rempah rimpang dan makan buah. Itu rebusan serai campur ketumbar dan dikasih es batu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai penyakit asam urat. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya, tapi banyak sekali yang bertanya mengenai asam urat, terutama dari kalangan bapak-bapak ya. Beberapa hari yang lalu Bunda itu ketemu seorang bapak di puskesmas ya. Waktu itu Bunda mengantarkan anak Bunda ke puskesmas karena mau tambal gigi ya. Jadi bapak ini sering kali asam urat. Jadi ya karena beliau nggak tanya ya nggak saya jelaskan secara detail. Tapi pernah saya kirimi video ya. Karena ini masih tetangga Bunda ya. Jadi saya kirimi video tapi lewat grup ya. Ya mudah-mudahan beliau paham. Jadi mengenai penyakit asam urat yang banyak diderita oleh masyarakat, terutama bapak-bapak ya. Ya sebagian besar memang dari bapak-bapak. Ya kalau dari ibu-ibu agak jarang ya. Karena asam urat ini memang disebabkan, insya Allah disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga menyebabkan asam urat pada bagian anggota tubuh. Jadi awal mulanya ya memang dari kolesterol yang tinggi ya. Jadi sifat yang di kolesterol itu ya memang agak-agak mirip dengan yang ada di asam urat ya. Awal mulanya kan memang suka ngeyelan ya, suka adu debat. Jadi kalau di nasihat itu nggak mau malah ngajak debat. Awal mulanya gitu ya. Akhirnya kolesterolnya tinggi dan menyebabkan komplikasi ya, bisa menjurus ke asam urat. Jadi penyakit asam urat itu ya memang kalau dari sisi akhlak, penyakit asam urat itu memang sering dialami oleh orang-orang yang kalau dari sisi medis ya karena penumpukan kristal asam urat sudah terlalu banyak ya akhirnya sakit. Tapi kalau dari sisi akhlak sebenarnya asam urat itu awal mulanya memang dari kolesterol tinggi. Jadi kolesterol yang tinggi ya nggak normal-normal ya, nggak turun-turun, akhirnya bisa menjurut ke asam urat. Kalau kolesterol itu kan awal mulanya kan dari ngeyelan ya. Orangnya tuh ngeyelan. Jadi kalau dinasihati itu nggak mau malah ngajak debat ya. Biasanya seperti itu. Kalau suami Bunda ya pernah bilang ke Bunda ya ketika di mobil ya pas pulang dari takziah, Pak Su mengatakan seperti ini. Kalau saya nih merasa nggak cocok dengan siapapun, ya saya dengarkan aja. Saya nggak mau ngajak debat. Pokoknya kalau nggak cocok saya diam. Nah, itu yang seperti itu insya Allah tidak akan menyebabkan kolesterol. Jadi awal mulanya ya memang dari kolesterolnya tinggi dan akhirnya bisa menjurus ke asam urat. Jadi asam urat ini ya sebagian besar ya dari kalangan bapak-bapak ya. Kalau dari ibu-ibu ya ada juga ya. Tapi itu jarang. Orang yang menderita penyakit asam urat itu biasanya kaku dalam melakukan aktivitas dengan keluarga. Kaku itu maksudnya ya masih ada emosi, arogan. Kalau menyuruh itu ya aku harus begini. Ya itu namanya kaku, harus mengikuti kemauannya. Kalau enggak biasanya itu marahan, itu namanya kaku. Tidak luwes
Jadi ngatur keluarga itu tidak luas, kaku. Makanya dilambangkan dengan sendi. Sendi ini kan berhubungan dengan keluarga ya. Sendinya tuh kaku, cekut. Nah, itu awal mulanya memang dari kolesterol tinggi. Kolesterol itu kan orangnya suka debat ya, ngeyelan. Jadi kalau diskusi itu biasanya nggak mau menerima masukan dari orang lain, itu nggak mau. Karena merasa argumennya tuh ya paling benar, harus diikuti ya. Itu sifatnya itu agak mirip-mirip dengan katarak ya. Makanya awal mulanya yang dari kolesterol tinggi itu biasanya ya menjurus ke katarak, glaukoma, asam urat yang seperti itu. Jadi kalau asam urat itu ya masih enak ya, bisa leha-leha. Maksudnya ya tidak separah asam urat. Jadi kalau sudah asam urat, jadi dari kolesterol yang tinggi itu awal mulanya kan dari situ ya. Lama-lama bisa menjurut ya ke asam urat bisa, atau ke glaukoma atau katarak. Jadi kalau sampai ke asam urat itu biasanya ya lihat dia punya kesalahan dengan siapa. Jadi kalau ngatur keluarga itu ya dengan anak, dengan suami itu masih mendingan ya. Tapi kalau sudah ngatur-ngatur kepada orang tua itu biasanya asam uratnya itu agak tinggi dan agak sulit disembuhkan. Jadi kalau ngatur keluarga itu kaku, pakai emosi, arogan, harus ngikut dia, itu namanya kaku. Harus begini, nah itu namanya kaku, tidak luas. Ya pokoknya kalau sudah tahu ilmunya seperti ini diganti ya. Jadi kalau ngatur keluarga, entah itu suami atau istri atau anak, jangan kaku, jangan pakai emosi kalau nyuruh, jangan suka adu debat. Insya Allah kolesterolnya normal, asam uratnya juga begitu, sembuh insya Allah seperti itu. Jadi cara mengatasi kolesterol bukan pakai obat ya. Kalau dari sisi akhlak ya harus memperbaiki akhlak. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini air panas campur es batu, jadinya nggak terlalu panas ya, hangat-hangat kuku. Jadi ini susu Denko campur telur kampung 1, diaduk. Jadinya nggak begitu kuning ya, karena telur kampungnya hanya 1 dan airnya hangat-hangat kuku. Dan itu ada donat dan pastel basah. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.